Banyak yang bilang perjalanan di Brazilian Jiu-Jitsu dari white belt menuju ke blue belt itu adalah perjalanan yang paling berat. Bahkan sedikit sekali orang yang mencapai blue belt. Dari sekian ratus orang yang masuk di white belt, hanya sedikit sekali yang menjadi seorang blue belt. Dan itu memang realita. Tetapi di sisi yang lain, menurut saya perjalanan dari white belt menuju ke blue belt itu perjalanan yang paling enak sebetulnya. Kenapa kok bisa begitu? Kita bahas sekarang. Jadi kalau kita perjalanan dari white belt menuju ke blue belt, kenapa banyak orang yang bicara berat? Dari pengalaman saya mengajar, ya tentunya orang merasa berat karena di awal itu Anda tidak ngerti apa-apa. Contoh, Anda masuk BJJ, Anda tidak tahu caranya ngikat sabuk ini gimana caranya, tidak tahu. Ya it's okay, Anda normal, Anda harus belajar sesuatu yang baru. Cara mengikat sabuk di BJJ. Kemudian Anda mulai belajar bagaimana caranya break falls, Anda belajar bagaimana caranya take down, Anda belajar bagaimana caranya upa, shrimping, Anda belajar cara escape, Anda belajar cara melakukan Americana, Bukimura, armbar, triangle, dan semua submission, sweep. Anda harus belajar dari nol. Anda mempelajari sesuatu yang sama sekali baru buat Anda. Mungkin Anda pernah lihat di UFC, Anda pernah lihat di pertandingan. Tetapi kan Anda nggak tahu nih cara melakukannya bagaimana. How to do the technique, Anda nggak tahu. Anda harus mempelajari semuanya dari nol. Dari awal Anda nggak tahu apa-apa, Anda belajar sedikit demi sedikit, kumpulin. Anda tahu caranya armbar, Anda nggak tahu kapan Anda bisa mengambil armbar. Akibatnya armbar Anda banyak yang fail. Anda harus belajar lagi. Anda dapat strip 1, dapat strip 2, strip 3, strip 4, pelan-pelan. Akhirnya Anda dapat yang namanya blue belt. Memang perjalanannya bakal panjang. Tetapi sekali lagi perjalanan panjang tadi itu banyak yang berhenti tengah jalan, tetapi banyak juga yang lanjut sampai jadi blue belt. Yang membedakan sebetulnya mindsetnya aja. Mindsetnya gimana? Mindsetnya adalah saya mau mempelajari hal-hal baru. Banyak orang yang berhenti karena dia merasa BJJ ini sulit. Ya, memang sulit lah. Apapun yang baru, Anda mau belajar bahasa Inggris di awal-awal juga sulit lah. Anda mau belajar bahasa Mandarin apalagi di awal-awal juga sulit. Belajar BJJ, ya ini Anda mempelajari bahasa gerakan yang baru, ya tentunya akan butuh waktu. Tetapi kalau Anda rutin latihan, Anda mempelajari, Anda saat ini lebih gampang lah daripada zaman dulu. Zaman sekarang ini Anda mau nonton YouTube lah, ada tontonan, Anda mungkin bisa beli instructional, ada banyak hal yang bisa dilihat. Anda mau ikut kelas sekarang pun seperti di Syaka, tiap hari ada kelas, tiap hari ada 2 kelas. Ada 3 kelas kadang-kadang, Anda bisa ikut tiap hari, bisa. Oke, jauh aksesnya jauh lebih mudah dibandingkan 15 tahun, 16 tahun yang lalu saat saya baru mulai belajar BJJ. Jadi bukan alasan sebetulnya. Itu yang pertama menurut saya. Alasan yang kedua kadang-kadang adalah orang tidak mau menahan pressure. Bukan nggak mau ya. Kadang-kadang nggak terbiasa under pressure. Kita belajar BJJ itu kita belajar real. Dalam artian kalau memang BJJ saya bagus ya saya bisa menang terhadap seseorang. Kalau BJJ saya lagi nggak bagus, mungkin secara bad mood saya atau mungkin lagi pikiran saya nggak konsentrasi atau saya memang kalah secara physical, saya kalah secara technical juga saya kalah, ya pasti saya kalah dengan orang. Dan it's okay. Anda kan tidak harus menang terus. Dalam hidup ini kan memang orang kepinginnya kan saya kepingin menang terus, tetapi saya kan ada kalanya juga kalah. Nah itu enaknya sebetulnya Anda menjadi seorang white belt. Kalau Anda white belt, Anda ini sebetulnya nothing to lose. Kok saya nothing to lose coach? Ya karena Anda sparring dengan siapapun, Anda kalah ataupun menang juga nggak ada yang peduli sebetulnya. Kalau misalkan Anda kalah dengan sesama white belt, ya Anda bisa berkata bahwa ya kan saya sama white belt, ya kadang ada kalanya saya menang, kadang ada kalanya saya kalah. Kalaupun kalah saya stripnya lebih rendah dari dia misalkan. Atau Anda kalah dengan seorang blue belt, ya Anda akan berkata bahwa ya wajar dong namanya white belt kalah dengan blue belt. Kalau Anda kalah dengan purple belt misalkan, ini saya kalah dengan purple, ya sangat amat wajar karena saya sparringnya dengan purple belt. Jadi harusnya nothing to lose. Anda sparring dengan siapapun, kalau Anda menang, wow, Anda white belt bisa ngetepin blue belt, bagus. Kalau Anda white belt kalah dengan blue belt, wajar. Jadi sebetulnya nothing to lose. Apa yang harus dipertahankan, gengsinya apa, nggak ada apa-apa. Oke, semuanya cuma masalah di mindset Anda sendiri. Jadi kalau Anda menang, it's okay. Anda kalah pun ya it's okay. As long as you learn. Anda belajar. Saya kena submission A. Caranya gimana ya? Gimana caranya saya bisa escape? Anda belajar.
Itu membuat Anda lebih jago. Itu menurut saya white belt ke blue belt itu paling enak karena Anda nothing to lose, nggak ada beban yang harus Anda jalani. Anda just keep on coming. Yang penting Anda datang terus, Anda rutin, Anda belajar, ya pasti Anda akan jago. Skill Anda akan meningkat dengan baik dan it's okay. Oke, itu step nomor 1 menurut saya. Nah, kenapa kalau saya bilang naik ke blue belt itu sebetulnya sesuatu yang enak sebetulnya, dari white belt ke blue belt itu juga nyaman menurut saya, adalah kalau nanti Anda sudah blue belt, Anda sudah blue belt, Anda sudah purple belt, sebetulnya di situ mulai ada challenge. Challenge-nya bagaimana? Ini yang realitanya, pada waktu Anda blue belt, semua orang yang white belt itu mulai melihat Anda. Anda mulai dilihat sebagai apa? Wah, Anda kan blue belt nih. Blue belt berarti Anda paling enggak mempunyai skill. Anda harus bisa ngasih contoh misalkan. Anda harus paham dong, ngasih contohnya gimana caranya, ambal yang baik dan benar gimana. Nah, Anda kan harus ngasih contoh gimana caranya. Pada waktu sparring pun terkadang ada perasaan bahwa wah, saya kan harus menang terhadap white belt misalkan. Padahal realitanya belum tentu. Pada umumnya harusnya demikian memang. Yang namanya blue belt ya harusnya ya Anda jadi blue belt ya harusnya Anda menang terhadap white belt. Walaupun ada kalanya ya yang namanya blue belt pun bisa kalah dengan white belt. That's okay. Nggak ada yang nggak bisa kalah kok. Misalkan saya black belt nih, saya black belt. Realitanya terkadang saya juga bisa ngetap dengan murid saya yang white belt. Ya why? Ya saya pun bisa melakukan kesalahan. Saya melakukan kesalahan, salah posisi, salah manuver. Kemudian saya ya terjebak kena posisi lah, leg lock mungkin, bisa kena RNC mungkin, atau posisi yang jelek ya tap aja. Kenapa harus merasa gengsi? Nah, banyak orang yang sebetulnya merasa gengsinya gimana? Kalau nanti Anda sudah naik di belt yang berikutnya, kadang-kadang Anda merasa gengsi, wah saya nggak boleh kalah, saya nggak boleh ngetap, saya harus selalu begini begitu superior, nggak ada. Oke, belt itu memang menunjukkan Anda lebih lama latihan, tetapi ya belum tentu Anda selalu menang. Anda punya pengetahuan yang lebih, yes of course, karena Anda latihan lebih lama, Anda belajar lebih banyak, ya tentunya Anda punya pengetahuan yang lebih. Tetapi bukan berarti itu nggak bisa kalah ya kan. Anda ini bukan Superman, bukan Superman guys. Oke, belajar itu. Jadi Anda dari white belt ke blue belt itu sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan seharusnya. Anda dari skill Anda dari nol, Anda gain terus. Yang Anda dapatkan cuma belajar, dapat baru, terus naik. Kalau nanti later game Anda mungkin sudah masuk di level brown belt mungkin atau purple belt. Kadang-kadang kita ini akan merasa bahwa progres saya ini kok pelan banget ya. Kenapa ya? Kadang-kadang karena kita kadang-kadang merasa bahwa sebagian besar yang diajarkan saya sudah banyak yang sudah pernah belajar. Dan memang nanti akan merasa seperti itu. Ada kalanya yang diajarkan di kelas misalkan itu Anda merasa bahwa saya sudah pernah dapat. Sebagian lagi Anda hampir kok kayaknya kok ya udah tahu ya, sudah pernah latihan, saya sudah pernah ngedrill, saya bisa pakai ini. Tapi sekali lagi dari pengalaman saya juga selama ini, meskipun Anda sudah tahu, nampaknya Anda sudah tahu, realitanya selalu ada hal baru yang bisa Anda dapatkan. Oke, jadi bukan cuma untuk white belt aja, untuk semuanya. Di belt apapun, terkadang saya belajar selalu ada hal baru. Saya belajar, oh Kimura tuh caranya seperti ini. Setelah sekian waktu menggunakan Kimura, ternyata ada lagi. Oh Kimura kalau seperti ini akan jauh lebih cepat lagi kenanya. Akan selalu ada new things. Nah, yang membuat orang-orang kadang-kadang nggak progres adalah karena Anda kepingin cepat aja. Anda kepingin cepat koleksi teknik, tetapi koleksi teknik Anda nggak dalam. Nah, ini permasalahan di white belt. White belt karena Anda start dari zero sebetulnya enak banget. Enak bangetnya gimana ya? Karena Anda cuma klik aja semua dapat Anda pakai kumpulin. Oke. Selama Anda white belt itu fasenya Anda terima aja semua. Oke. Coach Anda ngajarin apa, terima aja semua. Ada materi apapun, terima aja dulu semua. Nanti pelan-pelan Anda akan lebih banyak memilih. Nanti Anda mulai bisa menyaring mana yang Anda bisa pakai, mana yang lebih cocok untuk badan Anda mungkin, mana yang lebih cocok dengan gameplay Anda. Pelan-pelan Anda akan bisa saring. Tetapi di awal enak, terima aja dulu semuanya. Oke.
Jadi itu hal-hal yang paling penting sebetulnya. Kenapa saya bilang white belt sangat-sangat menyenangkan, karena Anda cuma terima saja. Anda belajar aja, keep on going, keep on practice. Pasti yang namanya blue belt itu nanti sampai ke tangan Anda. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Peace.